Di suatu desa di Kalimantan Tengah, terdapat sebuah konflik yang mulai membara antara dua kelompok suku yang sudah lama hidup berdampingan, tetapi penuh ketegangan tersembunyi. Suku Dayak Ngaju yang dikenal dengan tradisi adat yang kental dan kekuatan ikatan sosialnya, bertemu dengan suku Madura yang baru saja bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari penghidupan. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara damai, justru berkembang menjadi sebuah kerusuhan besar yang mengguncang seluruh wilayah. Awal ketegangan dimulai. Dahulu, sebelum kerusuhan itu meletus, kedua suku ini hidup berdampingan, meskipun dengan batas-batas yang sangat jelas. Suku Dayak Ngaju memiliki tanah adat yang mereka kelola secara turun-temurun. Tanah itu subur, digunakan untuk bertani, berburu, dan menjalankan ritual adat yang telah ada sejak nenek moyang. Namun, pada beberapa tahun terakhir, suku Madura mulai datang ke wilayah tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian, terutama untuk tanaman padi dan palawija. Awalnya, kedatangan suku Madura diterima oleh beberapa orang Dayak, yang melihat mereka sebagai pendatang yang mungkin dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Namun, tidak semua orang Dayak berpikir demikian. Banyak dari mereka yang merasa terancam dengan kedatangan pendatang baru itu, karena suku Madura mulai menggarap tanah yang menurut mereka adalah bagian dari wilayah adat Dayak yang sudah lama dijaga. Ketegangan mulai muncul di tingkat bawah, di mana para pemuda dari kedua suku saling berkelahi dalam beberapa peristiwa kecil. Sejumlah pemuda Dayak merasa suku Madura terlalu agresif dalam mengklaim tanah, sementara beberapa pemuda Madura merasa diperlakukan tidak adil oleh orang Dayak yang mereka anggap terlalu kaku dengan adat mereka. Ketegangan ini mulai meningkat, namun pihak-pihak yang lebih tua dari kedua suku berusaha meredakan dengan pendekatan diplomatis, meski hasilnya tidak maksimal. Pada suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi yang akhirnya memicu kerusuhan besar. Seorang petani Madura, Rahman, sedang menggali parit untuk irigasi lahan pertaniannya yang baru. Tanpa disadari, Rahman menggali lebih dalam dari yang seharusnya, dan dengan ceroboh merusak saluran air yang digunakan oleh petani Dayak di sekitarnya. Tanah milik Dayak yang digunakan untuk irigasi tersebut mulai kekeringan, dan tanaman padi mereka pun terancam gagal panen. Tindakannya yang dianggap ceroboh ini membuat marah warga Dayak, terutama kelompok petani yang bergantung pada irigasi tersebut. Kepala Desa Dayak, Pak Tobo, yang juga seorang tokoh adat, memanggil Rahman untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut. Namun, Rahman, yang merasa tidak tahu menahu, menolak untuk meminta maaf, menganggap kerusakan itu sebagai masalah kecil. Perasaan tidak puas pun merembet ke warga Dayak, yang melihat sikap Rahman sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap adat mereka. Tensi semakin memuncak ketika beberapa pemuda Dayak mendatangi rumah Rahman untuk meminta ganti rugi. Dalam ketegangan itu, sebuah perkelahian fisik terjadi. Rahman dan beberapa pemuda Madura yang membela dirinya bertindak membalas, mengakibatkan luka-luka di kedua belah pihak. Kabar tentang insiden ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Kabar tentang perkelahian itu sampai ke desa-desa tetangga, dan ketegangan antara dua suku semakin terasa. Para pemimpin adat dari suku Dayak mengadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar, sementara para pemimpin Madura juga melakukan hal yang sama. Namun, meski upaya-upaya diplomatik dilakukan, semangat permusuhan semakin menguat di kalangan orang-orang yang lebih muda dan lebih emosional. Pemuda-pemuda dari suku Dayak merasa sudah cukup lama membiarkan suku Madura menguasai sebagian besar lahan, dan mereka mulai melancarkan serangan terhadap beberapa rumah dan kebun milik orang Madura. Balas dendam ini semakin memanaskan keadaan, dan kelompok pemuda Madura tidak tinggal diam. Mereka juga mulai melakukan serangan balasan, merusak lahan dan properti milik orang Dayak. Seiring berjalannya waktu, ketegangan ini membentuk garis perpecahan yang tajam. Orang-orang Dayak merasa bahwa mereka sedang mempertahankan warisan budaya mereka, sementara orang Madura merasa mereka sedang berjuang untuk hidup di tanah yang mereka usahakan. Setiap insiden kecil semakin memperburuk hubungan antara kedua kelompok, hingga situasi mulai tak terkendali. Puncaknya terjadi ketika salah satu pemuda Madura, Salim, ditangkap oleh warga Dayak karena diduga terlibat dalam perusakan tanaman padi milik petani Dayak. Salim yang dipukuli oleh kelompok pemuda Dayak menjadi simbol perlawanan bagi suku Madura. Kejadian ini memicu kemarahan besar di kalangan suku Madura, dan dalam satu malam, sekitar 100 orang Madura menyerang desa Dayak dengan parang dan senjata tradisional mereka. Kerusuhan besar pun meletus. Rumah-rumah dibakar, ladang-ladang hancur, dan suara teriakan serta suara senjata bergema di seluruh desa. Bukan hanya pemuda yang terlibat, tetapi orang-orang tua dari kedua belah pihak juga ikut serta dalam pertempuran. Selama beberapa hari, konflik ini tidak bisa dihentikan. Wilayah itu terbelah, dan masing-masing pihak berusaha merebut wilayah yang mereka anggap milik mereka. Namun, di tengah kerusuhan itu,
Beberapa pihak mulai merasa bahwa kebencian yang membara ini tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Seorang tokoh adat dari suku Dayak, Pak Tobo, dan seorang pemimpin Madura, Haji Syarif, menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah besar untuk mengakhiri kekerasan ini. Pak Tobo dan Haji Syarif memutuskan untuk bertemu secara diam-diam dan mengadakan negosiasi untuk menciptakan gencatan senjata. Setelah berhari-hari penuh ketegangan, keduanya akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua suku. Mereka menyarankan sebuah ritual adat yang melibatkan kedua suku sebagai simbol perdamaian. Ritual itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat, di mana keduanya saling berbagi pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan. Dengan susah payah, kedua suku sepakat untuk mendekatkan diri kembali. Mereka memutuskan untuk membentuk dewan adat bersama yang bisa mengatur penggunaan tanah secara adil dan menghindari perpecahan lebih lanjut. Meskipun kerusuhan ini mereda, luka-luka lama masih membekas. Kedua suku belajar bahwa kebencian yang tumbuh di antara mereka hanya akan merusak kehidupan mereka, dan bahwa keharmonisan adalah jalan terbaik untuk melangkah ke depan. Kerusuhan antara suku Dayak dan Madura di desa Kalimantan itu menjadi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan penghormatan terhadap budaya serta hak masing-masing. Meski perdamaian berhasil dicapai, rasa saling curiga tetap ada. Namun, setelah melalui berbagai cobaan, mereka mulai memahami bahwa tanah yang mereka cintai seharusnya menjadi tempat untuk hidup bersama, bukan untuk dihancurkan oleh kebencian. Konflik ini mengingatkan mereka bahwa di balik api yang membara, selalu ada kemungkinan untuk membangun kembali dengan kerjasama dan pengertian yang lebih dalam. Setelah beberapa hari pertempuran yang berlangsung tanpa kendali, kerusuhan antara suku Dayak dan Madura di desa Kalimantan tersebut akhirnya memuncak. Tidak hanya terjadi kerusakan fisik yang melibatkan rumah-rumah yang dibakar, ladang yang dihancurkan, dan peralatan pertanian yang rusak, tetapi juga jatuhnya banyak korban jiwa. Meskipun jumlah pasti tidak pernah tercatat dengan jelas, laporan tidak resmi menyebutkan bahwa lebih dari 50 orang tewas, sementara lebih dari 100 orang lainnya terluka, baik dari pihak Dayak maupun Madura. Korban luka kebanyakan berasal dari pemuda-pemuda yang terlibat dalam perkelahian langsung, serta beberapa orang tua yang tidak sempat melarikan diri dari serangan mendadak. Banyak wanita dan anak-anak juga terpaksa mengungsi ke hutan, sementara beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Korban dan dampaknya. Korban jiwa, lebih dari 50 orang tewas akibat kekerasan langsung, baik melalui serangan senjata tajam, kebakaran rumah, maupun kekerasan fisik lainnya. Korban luka, lebih dari 100 orang luka-luka, dengan banyak diantaranya menderita luka parah akibat sabetan parang dan api yang membakar rumah-rumah mereka. Kehilangan harta benda, ratusan rumah dan kebun hancur. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian mereka karena ladang yang mereka kelola dirusak, dan mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pengungsian, ribuan orang terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman, tinggal di tenda-tenda darurat atau rumah kerabat yang jauh dari wilayah konflik. Keadaan pasca konflik. Setelah kerusuhan itu reda, baik masyarakat Dayak maupun Madura merasa sangat terpukul oleh kerugian besar yang mereka alami. Desa yang dulunya damai kini hancur. Suku Dayak merasa tanah mereka terancam hilang, sementara suku Madura merasa bahwa mereka tidak akan pernah diterima sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Rasa saling curiga dan kebencian mendalam telah merusak hubungan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, meskipun luka-luka itu dalam, ada secercah harapan. Pak Tobo dan Haji Syarif, bersama tokoh-tokoh lain dari kedua suku, akhirnya bekerja sama untuk meredakan kebencian ini. Mereka mengadakan pertemuan dan berusaha memfasilitasi dialog antara kedua pihak. Mereka berupaya menyembuhkan luka emosional dan sosial yang dalam, dengan pendekatan mediasi yang lebih terbuka dan menyeluruh. Proses rekonsiliasi. Beberapa bulan setelah kerusuhan, Dewan Adat Gabungan antara Dayak dan Madura dibentuk. Mereka menyusun rencana pemulihan yang melibatkan 1. Pembangunan kembali, mendirikan rumah-rumah baru untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal dan mendukung pemulihan ekonomi bagi petani yang kehilangan lahan. 2. Pemberian kompensasi, pemberian bantuan untuk mengganti kerugian material yang dialami oleh para korban. 3. Program dialog antar suku, program dialog untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan saling pengertian tentang perbedaan budaya dan adat masing-masing. 4. Pendidikan tentang toleransi, pengajaran tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman dalam masyarakat yang majemuk. Meskipun ada banyak luka yang masih tersisa, proses rekonsiliasi ini memberikan sedikit harapan bahwa dengan waktu dan usaha bersama, kedua suku ini dapat belajar untuk hidup berdampingan kembali dalam kedamaian. Namun, kerusuhan itu tetap menjadi bagian kelam dari sejarah mereka, yang mengingatkan akan pentingnya menjaga rasa saling menghormati dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Di suatu desa di Kalimantan Tengah,
Terdapat sebuah konflik yang mulai membara antara dua kelompok suku yang sudah lama hidup berdampingan, tetapi penuh ketegangan tersembunyi. Suku Dayak Ngaju yang dikenal dengan tradisi adat yang kental dan kekuatan ikatan sosialnya, bertemu dengan suku Madura yang baru saja bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari penghidupan. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara damai, justru berkembang menjadi sebuah kerusuhan besar yang mengguncang seluruh wilayah. Awal ketegangan dimulai. Dahulu, sebelum kerusuhan itu meletus, kedua suku ini hidup berdampingan, meskipun dengan batas-batas yang sangat jelas. Suku Dayak Ngaju memiliki tanah adat yang mereka kelola secara turun-temurun. Tanah itu subur, digunakan untuk bertani, berburu, dan menjalankan ritual adat yang telah ada sejak nenek moyang. Namun, pada beberapa tahun terakhir, suku Madura mulai datang ke wilayah tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian, terutama untuk tanaman padi dan palawija. Awalnya, kedatangan suku Madura diterima oleh beberapa orang Dayak, yang melihat mereka sebagai pendatang yang mungkin dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Namun, tidak semua orang Dayak berpikir demikian. Banyak dari mereka yang merasa terancam dengan kedatangan pendatang baru itu, karena suku Madura mulai menggarap tanah yang menurut mereka adalah bagian dari wilayah adat Dayak yang sudah lama dijaga. Ketegangan mulai muncul di tingkat bawah, di mana para pemuda dari kedua suku saling berkelahi dalam beberapa peristiwa kecil. Sejumlah pemuda Dayak merasa suku Madura terlalu agresif dalam mengklaim tanah, sementara beberapa pemuda Madura merasa diperlakukan tidak adil oleh orang Dayak yang mereka anggap terlalu kaku dengan adat mereka. Ketegangan ini mulai meningkat, namun pihak-pihak yang lebih tua dari kedua suku berusaha meredakan dengan pendekatan diplomatis, meski hasilnya tidak maksimal. Pada suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi yang akhirnya memicu kerusuhan besar. Seorang petani Madura, Rahman, sedang menggali parit untuk irigasi lahan pertaniannya yang baru. Tanpa disadari, Rahman menggali lebih dalam dari yang seharusnya, dan dengan ceroboh merusak saluran air yang digunakan oleh petani Dayak di sekitarnya. Tanah milik Dayak yang digunakan untuk irigasi tersebut mulai kekeringan, dan tanaman padi mereka pun terancam gagal panen. Tindakannya yang dianggap ceroboh ini membuat marah warga Dayak, terutama kelompok petani yang bergantung pada irigasi tersebut. Kepala Desa Dayak, Pak Tobo, yang juga seorang tokoh adat, memanggil Rahman untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut. Namun, Rahman, yang merasa tidak tahu menahu, menolak untuk meminta maaf, menganggap kerusakan itu sebagai masalah kecil. Perasaan tidak puas pun merembet ke warga Dayak, yang melihat sikap Rahman sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap adat mereka. Tensi semakin memuncak ketika beberapa pemuda Dayak mendatangi rumah Rahman untuk meminta ganti rugi. Dalam ketegangan itu, sebuah perkelahian fisik terjadi. Rahman dan beberapa pemuda Madura yang membela dirinya bertindak membalas, mengakibatkan luka-luka di kedua belah pihak. Kabar tentang insiden ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Kabar tentang perkelahian itu sampai ke desa-desa tetangga, dan ketegangan antara dua suku semakin terasa. Para pemimpin adat dari suku Dayak mengadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar, sementara para pemimpin Madura juga melakukan hal yang sama. Namun, meski upaya-upaya diplomatik dilakukan, semangat permusuhan semakin menguat di kalangan orang-orang yang lebih muda dan lebih emosional. Pemuda-pemuda dari suku Dayak merasa sudah cukup lama membiarkan suku Madura menguasai sebagian besar lahan, dan mereka mulai melancarkan serangan terhadap beberapa rumah dan kebun milik orang Madura. Balas dendam ini semakin memanaskan keadaan, dan kelompok pemuda Madura tidak tinggal diam. Mereka juga mulai melakukan serangan balasan, merusak lahan dan properti milik orang Dayak. Seiring berjalannya waktu, ketegangan ini membentuk garis perpecahan yang tajam. Orang-orang Dayak merasa bahwa mereka sedang mempertahankan warisan budaya mereka, sementara orang Madura merasa mereka sedang berjuang untuk hidup di tanah yang mereka usahakan. Setiap insiden kecil semakin memperburuk hubungan antara kedua kelompok, hingga situasi mulai tak terkendali. Puncaknya terjadi ketika salah satu pemuda Madura, Salim, ditangkap oleh warga Dayak karena diduga terlibat dalam perusakan tanaman padi milik petani Dayak. Salim yang dipukuli oleh kelompok pemuda Dayak menjadi simbol perlawanan bagi suku Madura. Kejadian ini memicu kemarahan besar di kalangan suku Madura, dan dalam satu malam, sekitar 100 orang Madura menyerang desa Dayak dengan parang dan senjata tradisional mereka. Kerusuhan besar pun meletus. Rumah-rumah dibakar, ladang-ladang hancur, dan suara teriakan serta suara senjata bergema di seluruh desa. Bukan hanya pemuda yang terlibat, tetapi orang-orang tua dari kedua belah pihak juga ikut serta dalam pertempuran. Selama beberapa hari, konflik ini tidak bisa dihentikan. Wilayah itu terbelah, dan masing-masing pihak berusaha merebut wilayah yang mereka anggap milik mereka. Namun, di tengah kerusuhan itu,
Beberapa pihak mulai merasa bahwa kebencian yang membara ini tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Seorang tokoh adat dari suku Dayak, Pak Tobo, dan seorang pemimpin Madura, Haji Syarif, menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah besar untuk mengakhiri kekerasan ini. Pak Tobo dan Haji Syarif memutuskan untuk bertemu secara diam-diam dan mengadakan negosiasi untuk menciptakan gencatan senjata. Setelah berhari-hari penuh ketegangan, keduanya akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua suku. Mereka menyarankan sebuah ritual adat yang melibatkan kedua suku sebagai simbol perdamaian. Ritual itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat, di mana keduanya saling berbagi pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan.